Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Murniati dari SD 15 Dole, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sopri. Akan melakukan wawancara pada Kepala Sekolah Bapak Abdul Aziz SPD. Kegiatan ini merupakan tugas demonstrasi konseptual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Saya akan mewawancarai Bapak yang berkaitan dengan penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan 4 langkah paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah. Apakah selama ini ada kasus yang bertentangan antara dua hal yang saling bersinggungan? Terima kasih atas pertanyaan itu. Kasus yang baru-baru ini pernah terjadi yaitu ada siswa kelas 4 yang sering tidak masuk sekolah pada saat musim panen. Alasannya yaitu membantu orang tua untuk melakukan kegiatan tersebut, yaitu kegiatan memanen. Pada saat rapat, tuan kelasnya menanyakan masalah tersebut, apakah dia akan tinggal kelas atau tidak. Beberapa guru menyatakan dia harus tinggal kelas karena persentase kehadirannya tidak sudah melebihi batas maksimal. Selain itu, dapat mempengaruhi murid-murid lain karena adanya aturan atau kesepakatan sekolah yang telah disepakati. Dari kasus di atas tadi, para Bapak sudah ceritakan, bagaimana Bapak bisa menyelesaikan masalah tersebut? Baik, langkah-langkah yang kami lakukan yaitu yang pertama dalam menyelesaikan kasus tersebut. Yang pertama dalam menyelesaikan masalah tersebut, kepala sekolah bersama guru mengadakan rapat, menentukan tata tertib yang telah dilanggar. Yang kedua, mengumpulkan pendapat hal yang terbaik untuk dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yaitu yang pertama, menemui orang tua. Kemudian yang kedua, mengharapkan kegiatan guru ke sekolah fisik. Kemudian yang ketiga, tugas tetap dilaksanakan dengan cara murid datang pada waktu kelasnya, kegiatan keluarnya pada saat dari kebun, atau meminta tugas pada teman yang berdekatan rumah. Kemudian guru tetap memantau perkembangan belajar guru tersebut. Selanjutnya yang ketiga, menemukan jalan keluar yang terbaik dengan berbagai pertimbangan dievaluasi bersama keputusan yang disepakati. Dari cerita Bapak, saya dapat menyimpulkan bahwa Bapak sudah melakukan pengambilan keputusan berdasarkan langkah paradigma, yang 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah. Saya menemukan dilema yang dihadapi, yaitu paradigma dilema rasa keadilan lawan rasa kasihan. Rasa keadilannya yaitu berlaku untuk semua siswa, kemudian rasa kasihannya untuk si murid tersebut tidak ke sekolah karena membantu orang tua di kebun. Ya. Itu juga merupakan tuntutan ekonomi. Kemudian mengenai prinsip yang digunakan, berpikir berbasis rasa peduli. Ada kepedulian sekolah terhadap anak tersebut. Ya. Kemudian melaksanakan beberapa 9 langkah pengambilan dan pengajuan keputusan sekolah. Refleksi keputusan Bapak yang telah diambil itu bagaimana, Pak? Keputusan yang kami ambil yaitu keputusan yang murid tersebut tetap naik kelas dengan beberapa syarat yang harus dilakukan murid tersebut
bersama dengan orang tuanya. Jadi itu keputusannya ya Pak ya. Terima kasih Pak atas kerjasamanya pada kegiatan ini. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan melakukan wawancara yang kedua kepada Ibu Erni Rahmadani SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 85 Cacalepen. Beliau merupakan guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Sopeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan melakukan wawancara kepada Ibu. Ini merupakan wawancara yang kedua saya lakukan berkaitan dengan tugas demonstrasi konseptual model 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Saya tahu Ibu Erni Rahmadani merupakan lulusan dari guru penggerak Angkatan 2 yang sekarang PLT di SD Negeri 85 Cacalepen. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apakah selama ini Ibu sudah menerapkan dalam pengambilan keputusan, Ibu sudah menerapkan 4 langkah paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah dalam menghadapi masalah? Ya, baik, terima kasih Bu Murni. Jadi tentunya dalam suatu instansi itu terkait dengan apa tugas keseharian kita, tentunya kita tidak lepas dari suatu permasalahan ya, baik itu permasalahan siswa, sekarang sebagai pimpinan permasalahan dengan rekan guru misalnya terkait dengan masalah keuangan atau dan lain-lain sebagainya ya. Terkait dengan itu pertanyaan tadi Bu Murni ya, sesuai dengan apa yang telah saya pelajari, di mana saya sering menghadapi permasalahan yang dilema etika ya, dilema etika. Kemudian paradigma apa yang biasa saya hadapi adalah keadilan lawan rasa kasihan ya, itu terkait dengan dilema etika. Kemudian prinsip pengambilan keputusannya itu adalah rasa peduli. Dan tentunya saya selalu memperhatikan 9 langkah pengambilan keputusan sesuai dengan apa yang pernah saya pelajari selama program guru penggerak, yakni yang pertama mengenali nilai-nilai yang bertentangan, kemudian di sana menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut, kemudian mengumpulkan fakta yang relevan sesuai dengan situasi yang ada, kemudian setelah itu pengujian benar lawan salah, kemudian pengujian benar lawan benar, kemudian resolusi prinsip, apakah ada kode etik yang dilanggar atau bagaimana, kemudian investigasi opsi terima, apakah ada keputusan cadangan misalnya terkait dengan keputusan nanti terkait dengan masalah yang saya hadapi, kemudian terkait dengan itu barulah saya membuat keputusan. Setelah saya membuat keputusan, saya melihat kembali keputusan yang saya buat, apakah misalnya banyak nilai plusnya atau nilai negatifnya. Jadi saya harus memperhatikan 9 langkah dan prinsip pengambilan keputusan. Ya, seperti itu ya Bu ya. Iya. Dari wawancara saya bersama Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa Ibu sudah menerapkan pengambilan keputusan itu, sudah menerapkan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengajuan keputusan di sekolah. Artinya apa yang Ibu pernah dapatkan di pendidikan guru penggerak itu sudah diterapkan dalam dalam keadaan sehari-hari di Ya, sekolah. alhamdulillah. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah.